Dan saya garis bawahi tadi, bahwa persatuan tidak bisa diinisiasi oleh satu orang. Persatuan itu semakin banyak yang ikut dalam persatuan, semakin kuat dan semakin terjadi itu yang namanya persatuan. Misalnya ya paling mudah kabirau itu kan setelah takbir dalam sholat kita itu versinya bukan dari Nabi Muhammad, tapi kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas undangannya dari IPPNU dan sekaligus saya mau mengucapkan selamat buat IPPNU atas ulang tahunnya. Dan pada hari ini saya mendapatkan tema tentang merajut kolaborasi untuk persatuan. Oke, kita akan mulai dari persatuan itu sendiri. Pertama, soal perbedaan lah, kita berangkatnya dari perbedaan. Perbedaan itu realitas yang tidak terhindarkan, realitas yang pasti ada di tengah-tengah kita. Dan perbedaan itu adalah realitas yang diciptakan oleh Allah. Sehingga Allah katakan dalam banyak sekali ayat Al-Quran bahwa sengaja Allah memang ciptakan berbagai perbedaan. Perbedaan gender, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, Allah tegaskan lagi, kalau Allah ingin menyatukan kalian menjadi satu umat dalam satu agama, Allah juga bisa. Gitu. Sebagaimana Allah bisa memaksa kalian untuk makan ketika kalian lapar. Allah juga bisa memaksa kalian untuk sholat ketika kalian nggak sholat. Tapi Allah biarkan itu setiap orang memiliki pilihan karena Allah ingin ketulusan dari kita. Karena itu dibiarkan perbedaan. Maka dari itu perbedaan itu menjadi realitas yang tidak terhindarkan di tengah-tengah kita. Sehingga misalnya sejak zaman Nabi terdahulu, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu diabadikan dalam Al-Quran, keduanya pernah berbeda pendapat dan salah satunya salah. Namun Allah katakan kebaikan Allah berikan, hikmah Allah berikan kepada keduanya. Karena kenapa? Karena di tengah perbedaan keduanya tidak saling mencaci, tapi tetap saling menghargai dan saling mencintai. Lanjut di zaman Nabi Muhammad juga begitu. Perbedaan terjadi antara Nabi Muhammad dengan beberapa sahabat melakukan beberapa hal yang berbeda dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad membenarkan. Misalnya ya paling mudah kabirau itu kan setelah takbir dalam sholat kita itu versinya bukan dari Nabi Muhammad, tapi kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian justru Nabi Muhammad hadir untuk membuat orang tidak mempermasalahkan perbedaan. Di antaranya ketika orang diskriminasi terhadap Bilal, Nabi Muhammad justru ketika Fathu Mekah meletakkan Bilal bukan hanya sebagai muazzin, tapi naik ke Ka'bah sehingga Ka'bah berada di bawahnya Bilal dan Bilal adzan dari atas Ka'bah. Sehingga kemudian Abu Sufyan pada saat itu terbelana. Bayangkan seorang budak kulit hitam yang didiskriminasi berabad-abad di masyarakat jahiliyah pada saat itu tiba-tiba diangkat derajatnya sebegitu tingginya oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara para sahabat juga perbedaan itu terjadi. Lanjut juga di antara para imam. Misalnya sebagai satu info, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu berbeda tidak kurang dari 14.000 permasalahan. Bayangkan. Tapi ketika Imam Malik ditanya tentang siapa Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, kata Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu seorang yang sangat cerdas, yang saking cerdasnya, sampai kalau disuruh berdalil tentang kayu itu emas, dia bisa berdalil sehingga orang yakin bahwa kayu itu adalah emas. Saking cerdasnya Imam Abu Hanifah. Maka perbedaan itu realitas yang tidak terhindarkan. Begitu juga di masyarakat kita. Orang Indonesia itu jangankan ngomongin perbedaan suku, kita itu ada 540 sekian suku. Kita berbicara tentang perbedaan yang lebih sedikit saja, yaitu perbedaan dalam menyebut martabak manis. Orang Indonesia itu punya 7 sebutan untuk martabak manis. Ada yang bilang martabak manis di Jakarta, di Jawa Timur disebutnya terang bulan. Di beberapa tempat lain disebutnya kue Bandung dan lain sebagainya. 7 ini kalau tidak dikelola dengan baik, kita akan menjadi pecah
Dan akhirnya ada negara bagian martabak manis, negara bagian terang bulan, negara bagian kue Bandung, dan lain sebagainya. Dan itu bukan sesuatu yang tidak real. Di Afghanistan itu sampai detik ini perbedaan itu menjadi sumber konflik dan perpecahan sehingga mereka tidak pernah menikmati yang namanya satu bangsa. Sampai detik ini. Hingga kemudian NU diundang berkali-kali di sana untuk menjelaskan tentang Islam wasatiyah, Islam moderat yang bisa mempersatukan di antara mereka, perbedaan di antara mereka. Nah, maka perbedaan ini harus dirawat. Kalau tidak, bayangkan 540 suku. Belum lagi fans sepak bola, ada Persebaya, ada Persib, dan lain sebagainya, ada Persija, ada Arema, yang itu juga bisa mengundang perpecahan. Belum lagi, ya yang lebih simpel, perbedaan antara bubur diaduk dan nggak diaduk aja bisa jadi gede di Indonesia itu. Jadi perbedaan itu pasti realitas yang tidak terhindarkan, yang jumlahnya dahsyat sekali di Indonesia. Bayangkan, orang-orang Arab itu satu suku banyak negara, orang Indonesia itu satu negara banyak suku. Tantangannya jauh lebih besar. Orang Arab Timur Tengah itu hancur lebur sekarang karena tidak bisa mengelola perbedaan. Bayangkan kalau kita tidak bisa mengelola perbedaan, Arab saja yang satu suku banyak negara saja bisa hancur segitunya sampai bunuh-bunuhan dan nggak pernah bahagia. Apalagi kalau kita tidak bisa mengelola perbedaan itu. Nah, karena itu kuncinya adalah bagaimana Indonesia ini mengelola perbedaan kita. Nah, bagaimana mengelola perbedaannya? Kuncinya adalah pada imajinasi sebenarnya. Kata Ben Anderson, salah seorang Indonesianis yang begitu cinta Indonesia, meneliti seumur hidup Indonesia dan hingga wafat di Indonesia, di Kota Malang. Nah, teman-teman IPPNU yang mungkin yang di sekitar Malang mungkin bisa berziarah tuh ke makamnya Ben Anderson. Ben Anderson bilang, kekuatan satu bangsa dalam mengelola perbedaan itu bukan pada lain-lainnya kecuali pada imajinasinya. Saya tidak akan menyakiti Anda karena saya mempunyai imajinasi bahwa Anda adalah saudara saya. Bukan karena saya takut hukum. Kalau hukum masih bisa diterobos. Utamanya saya tidak menyakiti Anda karena Anda bagi saya adalah saudara saya. Karena itu Indonesia itu mengikat imajinasi tentang persatuan itu melalui banyak sumpah. Karena yang bisa mengikat imajinasi itu bukan hukum, tapi sumpah. Makanya dulu ada Sumpah Palapa. Kemudian Indonesia menurut saya ada ketika Sumpah Pemuda 1928. 1945 itu proklamasi ibarat resepsinya saja. Pernikahannya itu, akad nikahnya itu tahun 1928. Saya keturunan Arab tahun 1934 di Indonesia melakukan Sumpah Pemuda keturunan Arab yang menyatakan kesetiaannya kepada Indonesia. Karena imajinasi itu nggak bisa diikat kecuali oleh sumpah tadi. Kalau hukum masih bisa diterobos gitu. Makanya kata Ben Anderson, utamanya adalah imajinasi. Bagaimana imajinasi itu dibangun? Kata Ben Anderson, dengan media. Indonesia membangunnya melalui propaganda media, yaitu radio. Bung Karno katakan, kita dari Aceh sampai Papua adalah saudara. Kita satu darah. Satu sakit, semua akan merasakan tangisnya, dan lain sebagainya. Propaganda-propaganda itu yang menjaga persatuan kita. Nah, karena itu upaya-upaya untuk menghancurkan Indonesia adalah upaya propaganda perpecahan melalui media. Medianya apa? Sekarang medianya adalah media baru, yaitu media sosial di era digital ini. Propagandanya melalui hoax misalnya. Bayangkan, di Indonesia itu tahun 2019, laporan dari Kominfo, ada 800.000 situs penyebar hoax. Di Indonesia, menurut riset dari Jackpad Mobile Survey Platform, itu 44% orang Indonesia tidak bisa membedakan mana hoax dan mana tidak hoax. Jadi setara tidak bisa membedakan antara mana jomblo dan mana yang sudah punya pasangan kayaknya. Jadi nggak bisa membedakan. Ini payah sekali. Tadi Mbak Kartini bercerita tentang literasi. Ya, memang literasi itu salah satu, apalagi literasi digital, salah satu PR bagi kita. Karena orang Indonesia ini agak menarik ya. Di Jepang itu orang di bis dia membaca buku, sedangkan di Indonesia di perpustakaan itu malah pacaran. Jadi itu menariknya Indonesia, literasi Indonesia yang perlu diperbaiki. Nah, kuncinya adalah di media. Karena itu propaganda di media sosial itu menjadi kunci.
baik propaganda yang positif untuk menjaga persatuan ataupun propaganda negatif untuk menghancurkan persatuan, semua tumpang tindih di media sosial. Karena itu tantangannya adalah di media sosial. Oleh karena itu, semua upaya untuk menghancurkan Indonesia itu berbasis media sosial melalui hoax, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Dan yang diserang itu adalah imajinasi kita tentang Indonesia. Oh, kita bukan saudara sesama Indonesia, kita saudara adalah sesama umat Islam. Oh, yang Islam bukan saudara kalau beda madhab, yang saudara adalah yang satu madhab. Oh, kalau satu madhab bukan saudara kalau tidak satu ormas, yang saudara adalah satu ormas. Terus saja propaganda dibangun seperti itu untuk menghancurkan imajinasi kita. Oh, kalau kita percaya pada Pancasila berarti kita bukan Muslim yang kafah, yang seutuhnya. Muslim yang kafah dia percaya kepada khilafah misalnya. Jadi imajinasi kita tentang Indonesia dan persatuan itu mau dihancurkan. Karena itu menurut saya penting perjuangan menuju persatuan itu melalui media sosial. Karena bayangkan, survei dari We Are Social itu menyebutkan 58% tahun 2019 orang Indonesia itu tersambung dengan gadget. Apalagi sekarang, mungkin sudah 60% sampai lebih gitu. Jadi lebih dari separuh orang Indonesia itu menggali informasi dari gadget. Bahkan riset Alfara itu menyebutkan orang Indonesia itu ulamanya nomor satu adalah ulama kampung, kiai kampung. Kita sangat percaya kepada kiai kampung tentang segala informasi terkait agama. Tapi menariknya nomor dua bagi generasi milenial paling dipercaya untuk ngomongin agama itu adalah ulama YouTube, ulama yang ada di YouTube itu. Itu yang paling berpengaruh nomor dua survei Alfara. Karena media sosial memang sangat berpengaruh bagi kita. Bayangkan orang Indonesia itu, risetnya We Are Social itu menyebutkan 8,5 jam rata-rata menghabiskan waktu untuk bermesraan dengan media sosial dan gadget. Jadi 8 jam bekerja, 8 jam tidur, dan 8 jam main medsos. Makanya kalau keluarga di Indonesia gak bahagia, ya karena gak ada waktu untuk keluarga. Karena terbagi kerja, medsos, dan kemudian tidur gitu. Nah, maka media sosial itu punya crowd yang sangat besar. Karena itu pemanfaatan terhadap media sosial itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Orang dulu itu harus jadi wali dulu untuk bisa melakukan aktivitas Zoom seperti saat ini. Berkomunikasi jarak jauh itu harus wali dulu, zikir dan lain sebagainya. Kita gak usah jadi wali. Ini sebagian kita bahkan mungkin sering maksiat, tapi bisa loh saling berkomunikasi dari jarak jauh. Ya lumayan lah. Wali Zoomiyah ini. Nah, jadi itu tantangan kita, bagaimana kemudian mengelola media sosial untuk mempropagandakan kebaikan. Dan itu bisa dari hal-hal kecil, misalnya kemudian setiap kita di wilayah kita masing-masing pasti ada nilai-nilai kearifan tentang toleransi, tentang persatuan, tentang bagaimana mengelola perbedaan dengan baik, pasti ada. Tinggal kemudian bagaimana menaikkan itu ke media sosial. Misalnya, saya di kampung saya di Jember, itu ada desa Pancasila. 1 desa, 3 agama, dan 1 aliran kepercayaan. Mereka rukun damai dan bersatu. Saya bikin video tentang itu dan 350.000 yang nonton. Salah satu video saya yang paling ditonton oleh netizen. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu suka persatuan, nggak suka pertengkaran. Bahkan ketika Allah mewajibkan untuk berperang, Allah katakan diwajibkan berperang itu meskipun kamu membenci peperangan. Fitrahnya manusia itu penuh cinta. Manusia itu diciptakan dengan cinta. Makanya nggak ada bayi yang bertengkar karena yang satu Persebaya, yang satu Arema, atau yang satu Persija, dan yang satu Persib, nggak ada. Itu baru ketika gede diajarin tentang kebencian, baru kemudian saling benci satu sama lain. Nah, karena itu kita ini cinta persatuan sebenarnya. Hanya saja kita yang cinta persatuan ini tidak bikin konten, tidak memprovokasi di media sosial. Kita silent, karena itu perlu upaya. Dan yang dekat-dekat saja kontennya. Bukan konten yang jauh-jauh. Di sekitar kita ada monumen apa tentang persatuan, misalnya ada satu keluarga beda agama, ada satu keluarga beda suku, kemudian foto share ke medsos, bikin wawancara share ke medsos, nggak perlu terlalu dipikir yang rumit-rumit. Misalnya kemudian Anda punya teman yang ada perbedaan tapi ternyata mesra dan itu unik, Anda share. Ada pendeta dan Habib misalnya gandengan tangan nyebrang jalan, foto share. Semudah itu sebenarnya mengelola
perbedaan di antara kita, yang dekat-dekat saja. Nah, karena itu perlu dorongan itu, khususnya itu bagi IPPNU. Karena kenapa? Karena saya sudah beberapa hari ini ngobrol, termasuk tadi saya ngobrol dengan Prof. Nasaruddin Umar di Istiqlal. Prof. Nasaruddin Umar itu juga punya tanda tanya yang sama. Kenapa ya? Ustadzah itu jauh lebih sedikit ketimbang ustadz. Tokoh perempuan, ulama perempuan itu jauh lebih sedikit dari tokoh dan ulama laki-laki. Ini tantangan, khususnya di media sosial. Cari konten kreator yang perempuan itu sedikit sekali. Anda mungkin bisa menyebut beberapa nama, tapi ketimbang laki-laki itu jauh sekali. Karena itu perlu IPPNU mendorong konten kreator tentang persatuan yang berbasis kepada perempuan. Nah, dan dorongan itu harus lebih kuat untuk perempuan, karena memang itu menjadi tantangan bagi perempuan. Karena kenapa? Banyaknya isu-isu keperempuanan yang mustahil bisa secara utuh diwakili oleh laki-laki untuk berbicara. Apalagi kita juga butuh sentuhan konten yang sifatnya emosional, bukan hanya intelektual. Bahkan media sosial itu karakter utamanya sebenarnya emosional. Konten yang lebih emosional lebih diterima, karena kita berada di era post-truth, era emosional. Lihat aja sekarang, TV itu paling banyak ditonton itu Indosiar. Kenapa? Karena sangat emosional. 6 jam kontes dangdut, tapi nyanyinya hanya 1 jam. 5 jam isinya apa? Ibunya datang, dia nangis, sujud, pelukan. Kita nonton orang nangis, orang ngomongin masa lalu. Ngapain? Kenapa? Karena kita suka sesuatu yang emosional. Karena itu IPPNU seharusnya lebih mudah untuk menjadi konten kreator, karena perempuan itu lebih emosional. Adapun intelektual itu hanya tanggung jawab moral kita, harus pakai dalil dan lain sebagainya, itu tanggung jawab kita untuk mendidik, tapi bungkusnya itu harus bersifat emosional agar bisa lebih berpengaruh kepada banyak orang. Nah, itulah menurut saya PR untuk kemudian membangun imajinasi bersama secara emosional tentang Indonesia, dan nggak usah jauh-jauh, dari yang dekat-dekat saja di antara kita. Apa yang menarik di sekitar kita tentang persatuan, difoto, divideoin, di-share ke teman-teman, ditweetkan, di-share, maka menurut saya itu pasti akan menjadi edukasi yang penting. Sebenarnya saya mau bicara masih ada beberapa hal tentang bagaimana seharusnya kita memposisikan media sosial, tapi waktunya ini sudah 20 menit, mungkin saya elaborasi nanti di tanya jawab. Siap. Itu saja mungkin sebagai pengantar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Banyak sekali highlight nih untuk teman-teman IPPNU, salah satunya Habib menantang kita pelajar putri untuk membuat konten-konten yang menarik ya, supaya juga bisa bersaing begitu terkait dengan konten-konten positif ya. Ini teman-teman dari seluruh Indonesia, nih BIP yang hadir ini teman-teman PC dari seluruh Indonesia, baik rekan maupun rekanita, perempuan maupun laki-laki. Ini semua rata-rata pelajar ya yang memiliki jiwa dan tantangannya harus diaplikasikan, teman-teman. Baik, rekan dan juga rekanita yang kami hormati, juga para narasumber yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber ketiga. Beliau, setahu saya pada waktu itu paling terkenal ketika menjadi vokalis Leto, ya. Lagunya, ada yang masih ingat rekanita semua? Oke, jangan saya yang nyanyi, nanti meledak Zoom-nya ya. Oke, langsung saja saya perkenalkan beliau, beliau bernama Mas Sabrang Mowo Damar Panulu. Karir beliau di sini ter-highlight sekali, ya, Leto. Kemudian juga pendidikan beliau di Lampung, kemudian juga kuliah di University of Alberta, Kanada. Kemudian juga mengambil 2 jurusan nih, berarti artinya kita boleh simpulkan bahwasanya beliau ini orang yang sangat luar biasa dan sangat concern di pendidikan, seperti itu. Baik, beliau juga seorang produser, kemudian juga tadi penyanyi, dan langsung saja untuk mempersingkat waktu,
saya akan berikan floor kepada Mas Sabrang. Apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, sambil menunggu Mas Sabrang bergabung bersama kita semua, saya informasikan kepada rekan dan juga rekanita sekalian yang ingin bertanya, saya akan memberikan beberapa kesempatan untuk bertanya secara langsung. Ya, secara langsung teman-teman bisa mengaktifkan video dan bertanya secara langsung ataupun bisa di kolom chat. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan nanti ketika sesi Q&A dibuka. Baik, apakah Mas Sabrang sudah bergabung bersama kita? Sudah bergabung tuh, tapi di mute. Oke. Baik, seperti apa? Assalamualaikum Mas Sabrang. Mas Sabrangnya masih dibungkam itu. Oh, masih di mute. Boleh mohon izin namanya mungkin dibantu host. Damar Panuluh. Sudah. Tadi Baik. saya Oke, mau siap. mute dilarang. Oh, mohon maaf Mas, mungkin kami belum makan siang seperti itu. Jadi masih agak-agak lelah. Siap, silakan Mas, dipersilahkan kurang lebih 15 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya ngobrol. Selamat ulang tahun buat IPPNU. Berarti masuk umur ke-66 itu berarti boomer ya? Oh, pre-boomer, sebelum boomer berarti. Tapi para anggotanya pasti para pemuda-pemuda banyak. Nah, saya mungkin akan merespon tema-tema yang memang sudah disodorkan kepada saya. Ini ada pokok bahasan yang dikirim ke saya. Dokumennya adalah ada 4 poin di sini. Makna dan pemahaman tentang persatuan yang lebih mendalam. Nomor 2, faktor pendorong dan menghambat persatuan. 3, peran pelajar dalam upaya mewujudkan persatuan. 4, kontribusi nyata pelajar dalam merajut persatuan. 15 menit ya. Oke, akan saya coba sebisanya. Dan saya buka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba merespon nomor 1 dulu. Makna dan pemahaman tentang persatuan yang lebih mendalam. Ini jamak terjadi di Indonesia, kita menggunakan kosakata, diksi, tapi tidak benar-benar menggali seperti apa, sehingga kadang-kadang pada ekspresinya akan memiliki interpretasi yang berbeda. Nah, saya ingin diskusi dulu soal apa sih persatuan, kan gitu. Saya pengen pakai contoh yang sederhana, contoh sehari-hari. Ada dua jenis persatuan. Persatuan adalah konsep dari komponen yang berbeda kemudian menjadi satu, bersatu, kan gitu ceritanya. Contoh paling sederhana adalah bikin kopi. Bikin kopi itu gula campur air panas campur kopi, jadilah kopi tubruk. Ini satu jenis persatuan. Satu jenis lagi persatuan yang berbeda, nanti kita bahas bedanya. Satu lagi jenis persatuan yang berbeda adalah persatuan antara knalpot, mesin, busi, bensin, dan seterusnya untuk menjadi alat transportasi yang namanya motor. Nah, itu mungkin dua-duanya bisa disebut sebagai persatuan, tapi mereka punya perbedaan yang cukup fundamental. Kenapa kita perlu membahas ini? Agar kita kalau mau ngomong pelajar mau membantu dalam persatuan, itu jenisnya seperti apa sih persatuan yang diharapkan? Nah, ada dua perbedaan yang fundamental. Kalau Anda bikin kopi, ketika ada terjadi persatuan antara gula, kopi, dan air, individunya kemudian hilang dalam persatuan itu. Ketika sudah jadi kopi, nggak ada lagi gula, nggak ada lagi kopi, nggak ada air, nggak bisa dipisahkan. Hilang individunya. Dia menjadi satu komponen yang baru sama sekali. Nah, itu kopi efeknya juga gini, karena dia menjadi komponen yang baru, kopi itu Anda diamkan begitu saja, dia akan menjadi kopi terus selamanya. Ya mungkin busuk karena ketambahan jamur dan seterusnya. Artinya dia persatuan yang menghilangkan esensi individunya, tapi juga tidak butuh maintenance di belakangnya. Oke ya, itu jenis persatuan nomor 1. Jenis persatuan nomor 2 adalah seperti motor itu tadi. Persatuan antara busi, terus knalpot, mesin, dan lain sebagainya untuk menjadi satu bentuk baru yang namanya kendaraan bermotor, alat transportasi. Tapi bedanya di sini, komponennya tidak hilang. Busi tetap menjadi busi, knalpot tetap menjadi knalpot, motor tetap menjadi motor. Tapi mereka bersatu secara fungsi saling membantu
untuk membuat sebuah tujuan yang lebih besar daripada busi itu sendiri. Kalau busi sendirian nggak bisa ngapa-ngapain, knalpot sendirian nggak bisa dikendarai, mesin sendirian juga nggak bisa untuk apa ke pasar nggak bisa. Mereka harus bersatu untuk sebuah fungsi yang lebih besar. Nah, kalau kemudian kita menerjemahkan nanti itu komponennya, jadi jenis persatuan yang kedua yang motor itu tadi, ketika terjadi persatuan, individunya tidak hilang, nomor satu. Yang kedua, tapi dia butuh maintenance. Kalau Anda diamkan motornya, lama-lama rusak, lama-lama hancur, lama-lama pretel karena nggak diurusin beneran. Nah, ini ada dua jenis persatuan yang harus kita pahami bedanya. Nah, kalau sekarang kita ngomong manusia, sebelum kita masuk pada faktor pendorong dan penghambat persatuan, yang poin 2 itu, kita harus menentukan dulu, kalau manusia berkumpul itu seperti kopi atau seperti motor. Kalau kopi, berkumpul seperti kopi, jadi individunya hilang, semua menjadi satu entitas yang sama sekali baru. Tapi kalau bersatu seperti motor, perbedaan itu tetap dijaga, tapi saling mengisi, saling berkoneksi, saling produktif satu sama lain, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Nah, saya membayangkan manusia tidak punya pilihan lain. Ketika dia mau bersatu adalah seperti motor. Individunya tidak hilang, siapa dirinya tidak hilang. Perbedaan itu tetap ada. Tapi persatuan itu pada sebuah fungsi untuk menuju sesuatu yang lebih besar. Nah, kenapa ini penting? Agar kemudian kita tahu nih gimana faktor pendorong dan penghambat persatuannya seperti apa. Jadi seperti Habib Ja'far mengatakan bahwa penting untuk mempersatukan itu yang namanya imajinasi. Saya sangat setuju. Dari dua komponen ini tadi, kopi sama motor, itu kalau mau bersatu, dia ada persamaan komponen. Dua-duanya harus punya imajinasi duluan. Anda harus punya imajinasi bikin kopi, manisnya seberapa, pahitnya seberapa, encer atau kental, baru Anda bikin kopi, imajinasinya duluan. Ketika Anda bikin motor, juga seperti itu. Anda punya imajinasi ini mau motornya gede atau motor bebek atau motor roda 3 atau motor roda 2, Anda punya bayangan yang jelas sehingga ketika mempersatukan komponen itu menjadi jelas tujuan besarnya di mana. Di sini saya simpulkan bahwa kalau Anda ingin bersatu, Anda tidak bisa melakukan random. Yuk kita melakukan hukum alam. Karena hukum alam ya ini, mohon maaf, saya agak menggunakan bidang ilmu yang lain ini. Dalam ilmu fisika ada yang namanya entropi. Entropi itu tingkat derajat ketidakteraturan di alam. Jadi entropi alam semesta itu selalu naik. Yang artinya kalau sesuatu Anda diamkan, dia pasti semakin hancur sampai nanti hilang semuanya. Jadi kalau untuk dia tetap ada harus di-maintain terus, kan gitu. Nah, jadi untuk membuat sesuatu persatuan itu harus ada imajinasi yang jelas dulu mau kemana. Ini mau ngapain sih? Nah, semakin jelas imajinasinya mau kemana, semakin jelas tujuannya mau kemana, semakin rekat itu yang namanya persatuan. Kalau tadi dicontohkan dengan Sumpah Pemuda, itu sebagai spirit imajinasi luar biasa, tapi di situ juga ada visi. Satu bangsa, satu bahasa, dan seterusnya. Satu semuanya. Itu adalah visi yang jelas. Imajinasi yang tertera pada deskripsi mau kemana kita. Jadi tidak mungkin ada persatuan kalau tidak ada yang namanya visi yang sama. Yang hanya bisa mempersatukan manusia adalah visi yang sama. Tadi sempat nyinggung Malang, saya jadi teringat juga gimana serunya pendukung Arema sama pendukung Persebaya kalau terjadi pertandingan. Karena visi pendukung Arema adalah Arema menang, dan pendukung Persebaya adalah visinya Persebaya menang, sehingga terjadi pertarungan. Tapi ketika timnas Indonesia yang main, ini mereka akur nih, mau pendukung Arema, Persebaya, Persija, dan seterusnya, jadi akur semua, nggak pedulian lagi itu yang namanya perbedaan. Karena ada visi yang lebih besar yang menyatukan mereka, yaitu visi kemenangan timnas Indonesia. Nah, jadi kemampuan bersatu itu adalah kaliber visi manusianya seberapa. Jadi kalau kaliber visinya masih lokal, Anda jangan berharap persatuan nasional. Kalau Anda visinya masih nasional, jangan harap persatuan dunia, dan seterusnya lah. Nah, sekarang visi itu yang mungkin menurut saya perlu diperjelas. Nomor 2 nih, faktor pendorong dan penghambat persatuan. Faktor pendorong dan penghambatnya sama titiknya.
kejelasan terhadap visi. Anda mau bersatu itu tujuannya apa sih? Jelas dulu. Ini kalau mau ngelihat, misalnya salah satu organisasi yang paling efektif di dunia modern adalah organisasi yang namanya perusahaan. Perusahaan mencari laba. Karena prinsip mereka jelas. Pokoknya saya cari laba, titik. Siapapun yang tidak membantu dalam tujuan mencari laba, ditendang di dia. Tujuannya sederhana itu. Jadi ketika teman-teman IPPNU mau mempromosikan persatuan, nomor satu juga harus visinya jelas dulu nih. Mau mempersatukan persatuan itu efek dari sebuah visi yang mau dijalankan bersama. Peran pelajar nomor 3, peran pelajar dalam upaya mewujudkan persatuan. Saya yakin IPPNU anggotanya sangat banyak dan beragam. Menurut saya perlu digini dulu. Sebelum Anda mempromosikan persatuan, lakukan itu sebagai prinsip Anda dulu. Dilakukan sebagai pembuktian bahwa persatuan dalam IPPNU sendiri juga sudah terjadi dan efektif. Tinggal dipilih nih, kasusnya apa. Anda yang senang tentang lingkungan, ayo memperjuangkan lingkungan. Lingkungannya mau gimana nih? Lingkungannya mau urusan karbon, mau urusan kelestarian alam, mau urusan efektivitas sampah dan seterusnya, terserah. Tapi visinya jelas dilakukan dan semua yang terlibat di situ harus satu visi untuk bisa menunjukkan persatuan itu. Efeknya adalah semakin banyak yang bersatu dalam satu visi, akan semakin dia bisa punya pengaruh efek ke masyarakat sosial. Contohnya gampang lah. Tarik tambang. Itu ada 2 tim. Kalau satu tim lebih banyak daripada yang lain, yang lebih banyak menang. Tapi kalau yang lebih banyak, nariknya arahnya tidak sama, bisa kalah dia. Kan gitu. Jadi pentingnya persatuan adalah visi arahnya mau kemana nih. Jadi kalau saya melihat teman-teman IPPNU, saya melihat potensinya sangat luar biasa banyak, bisa melakukan banyak hal. Apa aja bisa sangat banyak dilakukan, karena anggotanya segitu banyak. Tidak harus 1, 2, 3 target tertentu, bisa 10 target. Masing-masing orang yang memang punya visi di situ berkumpul. Kemudian yang berkumpul akan punya peran yang berbeda. Ada yang jadi busi, akan yang jadi knalpot, dan masing-masing tidak akan iri satu sama lain karena mereka punya visi yang sama. Mereka satu kereta untuk menuju sebuah tujuan yang sama. Ketika itu tidak disadari dan tidak menjadi landasan, persatuan itu hanya propaganda dan mimpi saja. Karena persatuan adalah sesuatu bukan seperti bikin kopi. Persatuan bukanlah kamu ikrarkan dan kemudian kita bersatu. Persatuan adalah seperti motor, itu harus di-maintain terus-menerus. Harus dijaga terus-menerus. Rabi, mohon maaf saya bahasa Jawa ini. Rabi itu bahasa Indonesia menikah. Itu kejadiannya satu. Menikah selesai. Itu seperti bikin kopi. Tapi menjaga keluarga itu seumur hidup. Membangun keluarga. Anda hanya bersatu pada titik menikah, keluarga Anda nggak akan jalan. Berarti menjaga persatuan dalam keluarga. Beda pendapat nggak masalah, tapi kan tujuannya sama. Tujuannya mempertahankan keluarga, menghidupi keluarga, membesarkan anak. Ketika tujuannya sama, semua perbedaan itu justru bisa menjadi kekuatan. Karena kita punya anchor, anchor bahasa Indonesia? Kita punya jangkar. Kalau ada perbedaan pendapat, siapa yang paling membantu, paling cepat menuju jangkar visi tersebut, dia yang diambil. Bukan urusan personal lagi, bukan saya urusan lebih benar, Anda lebih benar, atau siapa yang lebih benar, tapi siapa yang paling optimal membawa paling cepat kepada tujuan kita bersama, itu yang diambil. Nah, itu kemudian manajemen di dalam persatuan tersebut. Nah, ini mungkin konseptual yang teman-teman entah tertarik atau tidak ya, tapi menurut saya konseptual ini menjadi fondasi utama, karena manusia itu modalnya, yang membedakan manusia dengan hewan lain adalah kemampuan berimajinasinya dan berkonsepnya. Kalau itu belum dilandasi, menurut saya persatuan akan menjadi banyak kata-kata modern ini yang diangkat sebagai jargon, bukan sebagai action, bukan sebagai metodologi untuk mencapai sesuatu. Nah, ini tadi tentang kontribusi nyata pelajar dalam merajut persatuan. Salah satunya setuju saya di sosial media. Karena sosial media adalah saya mencoba menjelaskan agar tidak terlalu panjang ya. Semua peradaban selalu berjalan, inisiatif dan arah peradaban berjalannya kemana itu tergantung apa yang terjadi di ruang publik. Ruang publik adalah tempat di mana orang bisa saling berbagi pendapat dan bisa saling berdiskusi, berdiskursus.
sekarang ruang publik itu bernama internet dan paling banyak di sosial media. Kalau Anda pengen melihat arah Indonesia ke depan seperti apa, lihat apa yang terjadi di sosial media. Dan Anda sebagai anak muda semua punya kekuatan untuk mewarnai ruang publik tersebut. Kalau Anda masih menggarisbawahi perbedaan, ya arahnya akan semakin tajam perbedaan. Kalau Anda menggarisbawahi inklusivitas, merangkul semuanya, dan itu yang akan kemudian menjadi arah peradaban ke depan. Susahnya adalah kita tidak bisa memaksakan yang namanya persatuan. Karena setiap orang diberi Tuhan hak untuk menentukan jalannya sendiri, keputusannya sendiri. Jadi tidak mungkin kita bisa memaksakan persatuan. Tapi kita bisa menginspirasi hasil dari persatuan tersebut. Jadi kalau saya boleh usul kepada teman-teman, lakukan sesuatu, apapun tujuan Anda, visinya jelas. Saya mau memecahkan masalah ini. Visinya menurut saya itu, jangan saya mau melawan orang. Karena kalau Anda melawan orang, efeknya adalah ketidakbersatuan, pasti. Karena yang Anda lawan itu juga orang yang akan Anda butuhkan bersatu suatu saat. Jadi tujuannya adalah melawan masalah. Tentukan salah satu melawan masalah, bersatulah di situ, dan kemudian menjadi hasil yang luar biasa. Hasil yang luar biasa itu akan menjadi inspirasi untuk masyarakat Indonesia, untuk orang lain. Kalau sudah menjadi inspirasi, apa yang Anda lakukan akan direplikasi. Karena menurut saya dakwah yang paling baik adalah dengan memberi contoh, dengan inspirasi. Bukan dengan kampanye, tapi tidak mampu melakukan sendiri. Menurut saya seperti itu. Jadi pada ulang tahun yang ke-66 ini, entah kalimat saya dipercaya atau tidak, karena ya saya berterima kasih mendapat kesempatan untuk ngomong di sini. Anda mungkin kenal saya sebagai penyanyi, ada yang kenal saya sebagai produser film, ada yang kenal sebagai akademisi, tapi itu semua tidak penting. Kalau yang saya katakan berguna, monggo coba didiskusikan, kalau tidak berguna dibuang, karena tidak ada satu orang pun bisa memaksakan yang lain. Tapi harapan terbesar saya adalah IPPNU semakin dewasa untuk bisa menjadi inspirasi buat Indonesia. Tidak hanya ikutan pada kampanye tentang narasi, tapi jadi pelaku narasi tersebut. Tidak hanya belajar Quran, tapi jadi pelaku Quran tersebut. Tidak hanya menjadi kampanye persatuan, tapi jadi pelaku persatuan tersebut. Yang hasilnya bisa menginspirasi. Karena tidak ada api yang lebih cepat menjalar daripada api inspirasi. Sekian dulu, matur nuwun. Saya kembalikan ke moderator. Teman-teman, selanjutnya kita buka sesi diskusi. Saya yakin teman-teman di sini sudah ingin langsung bertanya kepada 3 narasumber kita yang luar biasa sekali. Untuk itu saya berikan kesempatan pertama 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan 3 penanya bisa langsung bertanya secara langsung. Oke, sebutkan nama, silakan tulis di kolom chat terlebih dahulu yang ingin bertanya, baru nanti kami dari panitia mempersilahkan. Baik. Oke. Rekan dan juga rekanita dipersilahkan. Jika ingin bertanya, ada 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke. Silakan yang ingin bertanya, teman-teman, ini adalah kesempatan yang sangat terbatas ya. Bisa bertanya langsung kepada narasumber kita, Habib Hussein, kemudian juga Mas Damar, ya, dan juga pastinya ini merepresentasikan perempuan Indonesia, ya. Ada Kak Kartini yang tadi membahas terkait dengan pelajar dalam perspektif SDGs. Pertanyaannya, silahkan kami tunggu langsung. Ini nggak ada yang mau nanya, malu. Ya, buktikan bahwasannya rekan dan juga rekanina itu memiliki literasi yang sangat luar biasa, memiliki intelektualitas yang sangat luar biasa kepada para narasumber kita. Oke. Panitia bisa dibantu, ada pertanyaan dari YouTube.
Oke. Dari YouTube, apa bisa dibantu panitia untuk menuliskannya di kolom chat? Karena, oke. Baik teman-teman. Oke, kalau gitu saya mengawali pertanyaan kalian. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Hussein ya terkait dengan pentingnya media sosial begitu. Tetapi banyak yang saat ini memanfaatkan sosial media, terutama mungkin pelajar, termasuk mungkin saya sendiri dan juga rekan-rekan yang lain, kami mengesampingkan, harus membuat pengakuan ya, kami mengesampingkan hal-hal yang bersifat positif, tapi kami lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat hiburan seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan dari Habib Hussein terkait penggunaan sosial media di kalangan pelajar yang rata-rata, bukan saya underestimate, tapi lebih memanfaatkan sosial media ini sebagai hiburan, sarana melepas lelah begitu. Kemudian juga apa nih tantangan yang harus dilakukan oleh pelajar ketika kami hanya penikmat begitu. Kita hanya penikmat, bukan pembuat konten seperti itu. Oke. Iya, sebenarnya surveinya, misalnya dari Alfara dan lain-lain, justru menyebutkan itu kita sebenarnya tidak hanya menikmati hiburan dari media sosial. Nyatanya kita menggali informasi, bahkan informasi yang tidak seharusnya digali dari media sosial, itu dari media sosial. Misalnya soal fatwa, itu kita nomor 2, menggali selain dari kiai kampung, itu nomor 2 dari media sosial, khususnya anak-anak muda. Jadi muftinya itu kalau dulu ada mufti Johor, mufti Batawi, mufti Makkah, mufti Madinah, sekarang ada mufti YouTube gitu. Jadi ini kan fatwa itu sebenarnya kurang proporsional kalau kita menggalinya atau bertanya atau mengambilnya dari YouTube. Mengapa? Bukan saya underestimate kepada YouTube atau media sosial, karena saya juga konten kreator di YouTube. Tapi fatwa itu sifatnya privat. Fatwa itu menjawab pertanyaan seseorang bukan hanya secara tekstual, tapi kontekstual. Bukan hanya, oh ini halal, oh ini haram. Enggak, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Kalau konteksnya, misalnya, kalau konteksnya darurat, yang haram pun bisa jadi halal. Gitu. Karena itu ada konteks pribadi yang sebenarnya perlu diperhatikan. Tapi orang bahkan nyari fatwa pun dari media sosial. Jadi sebenarnya orang itu menjadikan media sosial betul-betul sebagai imamnya bagi dia. Bukan hanya sekedar hiburan. Karena itu perlu imam-imam yang beneran ini masuk ke media sosial, teman-teman IPPNU ini. Perlu masuk ke media sosial. Kemudian yang kedua, hiburan memang salah satu jalan utama untuk meraih exposure, meraih impact, meraih perhatian di media sosial. Karena itu, saya menjadikan hiburan, baik itu canda maupun musik, sebagai salah satu medium bagi saya untuk kemudian mempengaruhi teman-teman dalam konteks keislaman di media sosial. Nah, karena itu kuncinya apa yang dikatakan Mas Sabrang tadi, bahwa pentingnya kolaborasi pada akhirnya. Karena teman-teman itu sudah sebagian kadung menjadikan media sosial hanya sebagai tempat mencari hiburan, maka lakukanlah kolaborasi dengan industri-industri atau pelaku-pelaku hiburan untuk kita menyisipkan pesan-pesan persatuan, pesan-pesan edukasi, pesan-pesan dakwah dan lain sebagainya melalui hiburan tersebut. Jadi agar kemudian ini video saya mati, di saya hidup kok. Oke, saya lanjut. Suara dan video saya masih aman ya? Suara aman, Bib. Oke. Oh, saya pikir sengaja memang dimatikan. Oke. Oh, enggak. Saya hidup nih di sini. Oh iya, oke. Mungkin terkait sinyal, Bib. Sudah hidup belum? Networknya low.
Jadi nggak apa-apa, dilanjutkan saja, Bib. Oke, saya lanjutkan saja ya. Yang penting kan suaranya ya. Iya. Konon bahkan ini kan kita berbicara tentang imajinasi. Konon suara dengan gambar yang tidak tampil itu lebih penting, lebih bisa berpengaruh. Karena itu banyak orang yang lebih suka membaca novel dan tidak suka ketika novel itu difilmkan karena mengganggu imajinasi dia ketika difilmkan. Ketika masih novel dia punya imajinasi. Nah, itu cara membela diri, itu khas orang Madura begitu. Mencari pembenaran. Iya. Nah, jadi saya lanjutkan ya. Jadi pentingnya kolaborasi. Misal kolaborasi dengan public figure yang menghibur gitu. Dan apalagi lebih keren kalau kolaborasi itu ada pada dalam diri kita gitu. Misalnya Mas Sabrang gitu. Mas Sabrang itu kan nggak perlu kolaborasi. Ya ada nilai edukasinya dulu dan ada nilai hiburannya melalui itu. Jadi dalam dirinya itu ada hiburan, ada juga nilai-nilai yang dimasukkan gitu. Nah, Gus Baha itu kan hasil kolaborasi. Orang kayak Gus Baha itu kan ada banyak di NU. Dan dari dulu Gus Baha itu sudah ada dan sudah ceramah. Tapi kemudian mendapat perhatian seperti saat ini. Karena apa? Karena Gus Baha kemudian berkolaborasi dengan Santri Gayeng yang kemudian mengkreasikan videonya dan audionya sehingga menjadi tontonan yang menarik bagi banyak orang. Nah, karena itu menurut saya kuncinya berkolaborasi dengan industri hiburan. Yang terpenting kemudian poinnya adalah bukan kita yang kemudian dipengaruhi, tapi kita yang kemudian menjadikan industri hiburan itu sebagai tumpangan untuk kemudian kita mendapatkan perhatian yang jauh lebih luas. Karena kita ini kadung sudah salah, karena kita sering mendengarkan siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Idealnya kan memang mendengar apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Tapi orang Indonesia kadung kebolak-balik, jadi mendengarkan siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Karena itu akhirnya menggunakan mulut orang-orang yang pembicaraannya didengarkan untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Dan soal kebolak-balik orang Indonesia itu biasa saja. Wong Nabi bilang hutang itu adalah aib, tapi kita itu menjadi bangga kalau bayar pakai kartu kredit. Itu biasa saja kebolak-balik itu. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Habib telah memberikan insight kolaborasi. Ya, the collaboration is very important. Apalagi rekan dan juga rekanita IPPNU ini jaringannya sangat luas sekali. So, the most important thing we need to have the collaboration. Alright, selanjutnya saya akan mempersilahkan. Ini sudah ada pertanyaan dari kolom chat dari Mas Siroj. Ini terkait maksud kami bertanya kepada Mas Sabrang. Sebenarnya apakah ada formulasi persatuan yang tepat? Wow, this is very hard ya. Apakah ada formulasi yang tepat bagi negara persatuan bagi negara Indonesia, dan juga bagaimana caranya untuk mewujudkannya di tengah kesensitifan beragama di negara Indonesia? Dipersilahkan. Ini mohon maaf, saya akan mencoba merespon seakurat mungkin. Mohon maaf kalau rotan. Ini yang Anda katakan persatuan Indonesia. Suara saya putus-putus atau jelas ini? Jelas. Oke. Jelas, Mas. Yang Anda tanyakan adalah bagaimana persatuan Indonesia. Indonesia adalah, mungkin yang saya tangkap, yang Anda maksud adalah negara Indonesia. Negara hanya bisa terjadi kalau ada yang namanya kumpulan society. Karena manusia makhluk sosial sehingga ada yang society. Society itu kemudian dibungkus dengan yang namanya negara. Sekarang kita mundur ke belakang. Saya selalu membawa ke situ ya senangan, agar kita tahu fundamentalnya. Apa itu society? Society itu hanyalah komunikasi dan komunikasi. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita kalau bisa bersosial itu hanya lewat komunikasi. Komunikasi bahasa, komunikasi gestur, komunikasi berbagai macam cara komunikasi, tapi intinya adalah komunikasi. Mohon maaf, misalnya hukum itu nggak ada. Hukum hanya muncul ketika terjadi komunikasi. Ketika palu diketok, ada terdakwa dan ada hakim, baru muncul itu yang namanya. Jadi semua aspek di manusia itu
bersandar pada cara komunikasi. Karena komunikasi itu menghasilkan kepercayaan. Anda pasti percaya pada orang yang Anda sering komunikasi daripada ada yang nggak pernah komunikasi. Nah, ini yang tidak dipikir oleh oleh banyak orang. Jadi ketika saya mau menjawab metodologi apa yang paling efektif untuk mempersatukan Indonesia, ayo tata dulu komunikasi. Komunikasi itu amat sangat penting. Komen Anda satu kalimat saja yang tidak menyenangkan itu bisa menghasilkan efek yang panjang. Kalau masalah sensitivitas itu resiko yang harus berani diambil atau tidak. Gini maksudnya. Kalau kita membicarakan sesuatu yang penting, ini garis bawah ini. Kalau kita ngomong sesuatu yang penting, itu pasti punya potensi ofensif. Apa bahasa Indonesia ofensif? Pasti punya potensi menyinggung orang lain. Pasti. Kalau Anda ngomong nggak penting, guyon tok, potensinya sangat kecil untuk menyinggung orang lain. Tapi kalau Anda ngomong sesuatu yang penting, pasti punya potensi menyinggung yang lain. Nah, pada komunikasi untuk menyampaikan sesuatu yang penting itu harus sangat hati-hati. Misalnya kita di sosial media, kita membedakan kritik sama nyinyir aja belum bisa kok. Anda nyinyir terus ngomong, loh saya kritis kok, nggak boleh. Saya kan mengkritik. Ada bedanya kritik sama nyinyir misalnya. Apa bedanya? Kalau nyinyir itu, kalau kritik itu, Anda memberitahu mungkin buruknya atau mungkin baiknya, tapi memberi kesempatan yang dikritik untuk tumbuh. Kalau nyinyir, isinya cuma ngecek dan nggak ada output apapun. Menurut Anda di sosial media berapa persen yang nyinyir, berapa persen yang kritik? Nah kalau mayoritasnya adalah nyinyir, komunikasinya udah seperti itu, gimana kita sebagai sebuah komunitas sosial mau membangun sesuatu? Karena apapun yang terjadi, itu adalah hasil efek samping dari komunikasi. Dan seperti yang saya katakan tadi, society hanyalah apa yang muncul dari komunikasi dan komunikasi. Kalau mau mempersatukan Indonesia, kita harus belajar komunikasi. Tidak harus sama kok, tidak harus sependapat, tidak harus bahwa menyinggung orang lain itu pasti. Anda ngapain aja pasti punya potensi menyinggung orang lain. Apalagi sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Karena kalau sesuatu yang penting, orang pasti punya opini. Dan biasanya orang kalau opininya berbeda, itu respon pertamanya adalah nggak seneng. Nah itu lagi-lagi berputar lagi tentang kedewasaan emosional. Ada pernah kalimat yang mengatakan begini. Ini kalimat lali aku sebelumnya. Tapi gini, dia mengatakan gini. Kita ini hidup di zaman yang tingkat emosi manusianya seperti zaman purba. Tingkat organisasi seperti abad pertengahan. Tapi teknologi yang luar biasa maju seperti malaikat. Dia ngomong gitu tuh. Jadi memang tidak imbang ini. Kemampuan komunikasi kita dan kemampuan menata emosi kita masih sangat rendah. Dengan pengorganisasian real di masyarakat yang masih mengikuti paradigma abad pertengahan. Sementara teknologinya sudah amat sangat maju, speed luar biasa seperti ini. Nah ini yang perlu kita, karena semuanya berefek luar biasa. Ini pasti akan berpengaruh pada jenis komunikasinya. Selama kita tidak bisa menjadi bagian dari yang memulai komunikasi dengan baik, kita tidak akan bisa mencapai persatuan. Dan saya garis bawahi tadi, bahwa persatuan tidak bisa diinisiasi oleh satu orang. Persatuan itu semakin banyak yang ikut dalam persatuan, semakin kuat dan semakin terjadi itu yang namanya persatuan. Kalau tidak ada yang mau memulai, tidak akan pernah terjadi. Jadi tantangannya adalah, maukah Anda memulai? Omongkan sesuatu yang penting, komunikasikan dengan baik, bisa membedakan antara nyinyir dan kritik. Kalau nanti ada efek-efek yang tidak diharapkan, siap-siap sebagai resiko. Tapi Anda visinya jelas, bahwa Anda ingin memperbaiki atau ingin mempersatukan Indonesia. Baik, terima kasih Mas Abrang, luar biasa sekali jawabannya ya. Selanjutnya, we move on to the lady, the only lady, Mbak Kartini. Ada pertanyaan dari Mas Ferry Rahman. Ini terkait dengan manajemen waktu. Mbak Kartini, kebanyakan permasalahan perkaderan yang saya temui adalah mengatur waktu. So, mungkin Mbak Kartini ini memiliki tips untuk mengoptimalkan supaya organisasi, kerja, sekolah, dan juga kewajiban lain dapat berjalan bersamaan. Dipersilahkan, our beloved sister. Thank you. Okay. Mungkin
pengalaman saya nggak seberapa ya dibanding dengan Mas Sabrang yang dulu juga udah eksis di Leto, kemudian juga Habib yang juga banyak kegiatan. Tapi menurut saya begini ya, sepertinya ini persepsi aja sih, bagaimana ketika misalnya kita masih sekolah, itu kesannya bahwa kita harus benar-benar fokus sekolah dengan cara ya kegiatannya hanya sekolah gitu, tidak perlu ikut organisasi dan tidak misalnya bekerja sambilan misalnya. Padahal dengan kita hanya bersekolah saja juga tidak menjamin bahwa kita benar-benar sekolahnya tuh fokus 100% gitu. Karena ya kayak sekarang kan anak-anak muda sambil banyak sekolah, sambil main TikTok, sambil medsos, yang tadi juga medsosnya untuk hiburan gitu kan, bukan untuk membuat konten kreatif. Jadi ini lebih pertama soal perspektif gitu, pemikiran kita. Kayak misalnya kita melihat Greta Thunberg ya, itu kan masih anak sekolah. Tapi bagaimana dia tidak meninggalkan bangku sekolahnya secara full, tapi dia juga bisa membagi antara misalnya dia belajar di sekolah dan aktivitas dia yang bahkan sampai menggetarkan dunia untuk perjuangan lingkungan gitu. Kemudian juga misalnya kalau yang Muslim, Malala Yousafzai, bagaimana perjuangan dia tetap sekolah, kemudian dia juga punya aktivitas menulis, kemudian juga dia punya aktivitas sosial, bahkan sampai menjadi peraih Nobel termuda sepanjang sejarah. Dan dia adalah seorang muslimah. Jadi artinya banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita jadikan inspirasi bagaimana ketika kita sekolah kita juga bisa melakukan aktivitas lain yang itu saling mendukung justru, jadi tidak saling bertentangan. Misalnya kayak kita pengalaman saya dulu, saya waktu SMA saya mulai ikut di pimpinan anak cabang di kecamatan IPPNU, dan kebetulan saya juga waktu itu freelance di majalah Kawanku. Sempat juga ikut sesi pemotretannya Leto di rooftopnya Kawanku di Kebon Jeruk sama Mas Sabrang. Nah, kemudian bagaimana membagi waktunya? Yang pasti waktunya sekolah ya kita harus sekolah gitu. Dan di sekolah itu kita benar-benar sekolah. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan sampai ketika kita di sekolah, kita justru main-main. Pada saat guru menerangkan, kita tidak fokus. Pada saat misalnya waktunya mengerjakan tugas, kita malah ngobrol, bercanda sama teman-teman. Alhamdulillah sih, dulu saya termasuk UN, salah satu yang dapat peringkat tertinggi DKI Jakarta. Sekolah saya di SMA 8 Jakarta. Padahal saya ikut IPPNU, dan saya juga kerja gitu. Dan menurut saya juga kayak di negara-negara maju seperti di Eropa, itu juga mereka diberikan semacam peluang ya untuk ketika misalnya bersekolah mereka sudah mulai bisa kerja sambilan gitu, walaupun jam kerjanya dibatasi dan tidak menjadi pekerja anak yang dieksploitasi gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pertama perspektif atau pemikiran kita bahwa ketika kita melakukan beberapa aktivitas gitu dalam kehidupan kita, misalnya sekolah, berorganisasi dan bekerja, bagaimana ini tidak saling bertentangan dan justru saling mendukung. Yang kedua adalah bagaimana kita mengatur waktunya, yaitu ketika kita melakukan satu aktivitas kita fokus di situ, kita memaksimalkan waktu pada saat itu sehingga tidak terpecah gitu. Dan ini menurut saya juga latihan ketika nanti kita lulus sekolah, kita mahasiswa, kita juga terus bisa melanjutkan menjadi mahasiswa yang belajar secara akademis dengan baik, kemudian juga beraktivitas ekstrakurikuler, berorganisasi, kemasyarakatan, dan juga bagaimana kita selanjutnya setelah itu kita menjadi warga negara, anggota masyarakat yang tidak hanya pakai kacamata kuda gitu. Kalau misalnya udah urusan kerja aja, kita tidak bergabung di masyarakat, di lingkungan, kemudian kita tidak berorganisasi. Jadi menurut saya ini perlu balance ya,
seimbang, dan itu kita mulai dari sini ber-IPNU dan ber-IPPNU, berorganisasi. Begitu rekan Nita Ruru, terima kasih. Terima kasih Kak Kartini, luar biasa sekali. You have to know your priority. Itu juga ya, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya ini ada yang mau bertanya interaktif secara langsung. Kami persilahkan, kita buka term kedua karena we still have 8 minutes untuk sesi Q&A. So, kami persilahkan ini dari Riau, ada Mas M. Owen Maulana. Dipersilahkan dibantu host untuk unmute. Boleh sebutkan nama dari mana dan bertanya kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim saya kepada Habib Ja'far dan Mas Sabrang dan juga pada seluruh materi kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Owen Maulana, saya dari Pekanbaru Riau. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Habib Ja'far nih, idola saya nih Bib. Karena seperti yang Habib katakan tadi bahwa media sosial di era globalisasi ini memang sangat penting gitu kan, apalagi bagi generasi muda kita yang memang mayoritas menggunakan media sosial. Dan saya sendiri memang terinspirasi dari Habib. Ya, seumur umur ini Bib, saya tidak pernah menggunakan TikTok. Setelah saya melihat akun Habib, sangat menginspirasi. Akhirnya saya buat akun TikTok yang tujuan dan fungsinya itu untuk menginspirasi, ya, bukan goyang-goyang dan sebagainya gitu ya. Jadi pertanyaan saya, Bib, di era media saat ini itu ada oknum-oknum yang memang lebih mempercayai sesuatu yang memang sepemikiran dengan dia, seideologi dengan dia, sehingga ketika ada media-media yang memberi ataupun oknum-oknum lain yang memberitakan tentang yang disampaikan si ini sebenarnya salah, dia tidak mengakui gitu, tidak mengakui karena memang dia sudah percaya dengan yang satu pemikiran dengan dia, sehingga dia tidak dengan berita-berita yang berita-berita yang bertolak belakang dengan yang ia percaya ini ya tidak mudah percaya gitu, Bib. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya apa sebenarnya yang perlu dibenahi terhadap oknum-oknum yang seperti ini gitu, ya kan? Apa sebenarnya yang perlu dibenahi dari oknum seperti ini sehingga ia mudah menerima berita dari media yang memang satu ideologi dengan dia, sehingga dengan media lainnya ia tidak percaya gitu. Nah, sehingga ketika kita ingin memberitahukan kepada dia bahwa sebenarnya yang kamu sampaikan itu salah loh, dia tidak percaya gitu. Karena sudah fanatiknya dia dengan media yang memang sudah satu pemikiran dengan dia. Jadi sebetulnya dari fenomena seperti ini sebenarnya apa yang perlu dibenahi gitu, Bib. Nah, itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bib. Ya, oke. Ini pertanyaan penting yang sebenarnya kalau kita bicara apa adanya, ini suatu perlawanan kepada raksasa. Kenapa saya bilang ini perlawanan kepada raksasa? Karena yang menciptakan tren seperti itu adalah raksasa-raksasa pemilik media sosial itu. Yaitu mau kita bicara WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mereka memang membangun pola kerja yang seperti itu, yang kemudian disebut dengan algoritma. Anda hari ini cari sepatu di Facebook, besok-besok Facebook Anda dan seluruh media sosial Anda diisi iklan tentang sepatu. Begitu juga tentang hal lain. Anda cari sesuatu, maka isinya nanti adalah sesuatu yang Anda cari kemarin. Karenanya saya sempat agak miris karena ada orang dulu, saya punya website, ada iklan otomatisnya dari Google, dia marah-marah, website dakwah punya Habib Ja'far, dan kebetulan dia gak suka sama pendapat keislaman saya. Kata dia, gimana sih website keislaman kok isinya iklan porno gitu, iklan yang nuansanya porno. Kata saya, maaf sebenarnya, itu bukan saya yang naruh iklan porno, tapi itu berdasarkan algoritma Anda. Berarti Anda suka buka situs-situs porno, sehingga yang muncul iklannya iklan porno gitu. Nah, itulah algoritma. Memang diciptakan. Orang
dijejali informasi yang sekali, 2 kali, atau 3 kali dia buka. Karena itu polarisasi di media sosial itu menjadi mudah. Karena kalau Anda suka pada satu pasangan di Pilpres, maka Anda akan dijejali informasi positif tentang pasangan itu seterusnya. Nah, begitu juga kalau Anda suka kepada satu hal, maka Anda akan dijejali tentang satu hal itu. Karena itu perlawanan terhadap algoritma itu tidak bisa tidak kecuali dengan memperbanyak kemudian konten-konten positif agar kita bisa bertarung dengan algoritma tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hoax terbesar itu menurut data dari Alfara, itu Alfara atau We Are Social tahun 2019, saya lupa. Itu hoax terbesar adalah di Facebook dan di WhatsApp. Kenapa di Facebook dan di WhatsApp? Karena Facebook dan WhatsApp sama-sama berbasis grup. Grup itu polanya echo chamber, komunal, seperti Hena. Dia berkerumun di antara sesama alumni ini, sesama alumni itu, sesama satu kampus ini, sesama satu kampus itu, satu angkatan ini, satu angkatan itu. Di grup WhatsApp ataupun grup Facebook. Karena itu akhirnya orang akan mudah dijejali hoax. Karena ketika berbicara tentang orang lain yang tidak disukai oleh satu grup itu, walaupun hoax akan diterima oleh kita. Karena kita sama-sama suka membaca itu. Karenanya perputaran hoax di WA dan di grup WhatsApp dan di grup Facebook itu kencang sekali dan mudah sekali. Sehingga resep hidup bahagia sebenarnya Anda keluar dari grup Facebook dan grup WA, khususnya grup WA keluarga. Nah, itu karena itu Nabi bilang al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Artinya kalau orang masih punya malu, orang itu kemungkinan masih punya iman. Misalnya di grup WhatsApp itu semuanya orang NU. Kemudian Anda masukkan satu orang Muhammadiyah. Minimal Anda gak enak, malu untuk gibahin Muhammadiyah sama satu orang itu. Nah itu kuncinya sebenarnya. Kuncinya adalah membuat satu komunitas yang beragam, bukan yang seragam. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat kerjasama yang berbasis fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau sudah ada satu orang yang ngerjain tentang satu hal, maka nggak usah lagi ada orang lain yang juga mengerjain tentang hal itu. Seperti puzzle, saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, yang juga penting terkait kolaborasi itu adalah pentingnya kita mencari referensi sebanyak-banyaknya, mendorong orang mendapatkan referensi sebanyak-banyaknya tentang satu hal. Karena itu untuk merehabilitasi orang-orang yang seperti itu adalah dengan membuka mata dan telinga dia untuk referensi-referensi yang berbeda. Dan itu tentu kerja panjang. Menemani mereka itu tentu kerja panjang. Karena itu saya selalu melakukan upaya-upaya cross. Agar kemudian saya bisa masuk di komunitas-komunitas yang kecenderungannya tidak suka kepada saya atau minimal ya nggak ngefans lah kepada saya, atau paradigmanya berbeda dengan saya, agar saya bisa relatif memberikan pandangan alternatif kepada dia. Itu melalui memanfaatkan public figure, memanfaatkan obrolan-obrolan dengan orang-orang yang berbeda. Karena itu di media sosial saya, khususnya di YouTube saya ngobrol dengan berbagai kalangan, yang beda agama, yang beda pandangan dalam keislaman dengan saya, agar kemudian apa? Agar kemudian mendapatkan referensi yang lebih. Karena kalau nggak gitu, maka orang akan berkacamata kuda, dan kacamata kuda itu jurang bagi kita menuju kekolotan, kejahiliahan, kejumutan dan lain sebagainya. Nah itu, maka kuncinya bagi saya adalah kemudian merespon algoritma itu dengan konten-konten yang banyak sebagai satu alternatif. Dan ingat, kuncinya jangan membangun kontra narasi. Ketika Anda bertemu dengan orang yang berbeda dengan Anda, apalagi berbeda ideologi dengan Anda, jangan membangun kontra narasi, tapi alternatif narasi. Kalau Anda punya satu narasi yang kontra dengan dia, maka yang terjadi akan tabrakan narasi. Sehingga tidak akan efektif bagi visi persatuan. Sehingga perbedaan ideologi itu seharusnya direspon dengan alternatif narasi. Misalnya, ada kelompok hijrah, menurut Anda bermasalah, kemudian Anda bikin, nggak ada yang namanya hijrah, yang ada itu taubat. Nah ini masalah.
yang dibangun adalah tabrakan. Kalau saya enggak, saya bilang ya hijrah iya, tapi hijrah itu koma, bukan titik. Hijrah itu harus terus, bukan hanya kesalehan ritual, tapi kesalehan sosial dan menuju kesalehan spiritual. Nah, alternatif narasi itu lebih mudah diterima dan lebih mudah untuk kemudian membangun persatuan dan kebersamaan di antara dua orang yang berbeda ketimbang kontra narasi. Nah, problem konten kreator sekarang itu banyakkan bermental buzzer, bermental adu argumen, bukan adu argumen, adu kengototan, bermental debat kusir, bermental tabrakan narasi, kontra narasi, sehingga kemudian destruktif, tidak konstruktif efek yang diberikan. Itu mungkin, moderator. Baik, terima kasih Habib Hussein yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Punya sikap tertentu, punya respon tertentu. Saya rekomendasikan Anda nonton sebuah dokumenter bercerita tentang, yang bercerita adalah para pembuat sosial media itu sendiri. Betapa mereka juga menyesali membuatnya karena tidak berpikir panjang. Baik teman-teman, saya berikan satu kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan yang ingin bertanya secara langsung. Oke, Lia, silahkan. Mbak Lia, dipersilahkan Mbak Lia. Mbak Lia, apa bisa mendengar suara saya? Oke. Oke, Mbak Lia mungkin bisa di-unmute Mbak Lia. Oke, sepertinya Mbak Lia sedang sholat asar, kita positive thinking aja. Baik, selanjutnya ini ada satu pertanyaan terakhir. Para narasumber mohon izin, waktunya ada pertanyaan terakhir dari YouTube. Bagaimana sebenarnya peran kita sebagai pemuda pelajar NU untuk menyatukan persatuan, baik persatuan umat muslim sendiri, antar umat beragama dan juga persatuan di media yang ada agar kolaborasinya tepat nih para narasumber. Karena memang banyak perpecahan yang dihadirkan dari penyalahgunaan media yang belum dikaji dengan jeli. Pertanyaan tersebut juga menjadi pertanyaan tersebut diberikan kepada ketiga narasumber dan ditambahkan juga dengan closing statement. Jadi closing statement dan juga menjawab pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi. Silahkan yang pertama ke Mas Sabrang terlebih dahulu. Kok saya dulu, Mbak? Yang lain dulu aja, Mbak. Oh gitu. Siap. Ladies first kalau begitu. Iya. Mbak Kartini? Oh gitu. Oke. Siap. Mbak Kartini? Pertanyaannya sebenarnya berat ya. Jangan dibuat berat, Mbak. Dibuat santai aja. Perspektif Mbak aja, Mbak. Kayak ini Habib dulu aja dipersilakan. Aduh, kenapa jadi lempar-lempar? Gimana kalau saya aja yang jawab? Closing statement aja. Kalau yang saya yang jawab, saya nanti jadi nyanyi, Mbak. Jadi saya persilahkan siapa dulu nih? Silakan ketiga narasumber yang ingin langsung saja di-unmute. Oke, saya lagi berarti ya. Saya lanjut. Gak apa-apa, Bib. Silakan waktu dan tempat dipersilakan, Bib. Oke, jadi pertanyaannya apa tadi, peran ya? Ya. Peran pemuda. Peran pemuda NU, kemudian juga banyaknya perpecahan akibat penyalahgunaan media sosial. Oke, banyaknya perpecahan akibat penyalahgunaan media sosial. Sebenarnya ya yang diharapkan dari NU itu ya turun tangannya itu di media sosial. Kan kita melihat efek turun tangannya NU di media sosial ini lumayan. Misalnya kalau kita mengacu kepada riset yang ada, itu tahun 2021 kemarin, riset
kalau nggak salah dari Al-Farah itu menyebutkan dari 10 website Islam paling berpengaruh di Indonesia, alhamdulillah NU itu sudah mulai masuk 3 teratas. Tahun lalu masih 2, tahun ini ada tambahan 1. 3 tahun yang lalu sama sekali blas, nggak ada website NU nangkring di 10 website paling berpengaruh di Indonesia, website keislaman. Nah, bagaimana itu terjadi? Tentu itu terjadi karena kerja. Pertama, kesadaran bahwa narasi di media sosial tidak dikuasai oleh kita, dikuasai oleh orang-orang yang relatif berbeda dengan kita. Nah, kesadaran itu dilanjutkan dengan tindakan nyata dari teman-teman NU untuk bikin berbagai media sosial, NU Online, Islami.co, Bincang Syariah, Alif, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kemudian bagaimana melakukan kreativitas untuk kemudian meningkatkan performa website tersebut, performa media sosialnya. Nah, itu yang kemudian membuahkan hasil, dan itu baru berhasil kurang lebih hampir 1 dekade kayaknya kalau kita bicara NU Online. Kalau kita bicara Bincang Syariah dan Islami mungkin setengah dekade, 5 tahun. Artinya itu kerja panjang, tapi kan kita santai saja. Nabi Nuh aja 950 tahun, followersnya cuma 84 orang, santai saja gitu, apalagi kita gitu. Followersnya sudah banyak, kok lumayan banyak, jadi santai saja. Tapi catatan saya kemudian, ingat bahwa sudah 5 tahun ini platform paling berpengaruh itu YouTube, bukan website. Makanya saya bikin YouTube namanya Jeda Nulis, karena malas saya nulis. Tulisan saya nggak dibaca sama orang-orang. Makanya saya jeda nulis, artinya tetap saya menulis, tapi apa yang saya tulis kemudian dielaborasi melalui audio video di YouTube, sehingga kemudian lebih banyak menyapa pendengarnya atau penontonnya. Nah, itu sekaligus catatan bagi teman-teman di NU. Masih berkutat di website narasinya, tentu itu terus harus digalakkan karena masih menyumbang 3 terbesar, sampai kalau bisa ya jangan 10-10-nya lah, paling nggak 7 lah, agar ada perbedaan, agar kita nggak kayak pembuat media sosial itu yang mainnya menguasai algoritma. Ya 7 lah paling nggak dikuasai NU paling nggak. Nah, kemudian selanjutnya media-media lain. YouTube itu, cari YouTuber dari NU itu abot. Susah banget sih. Cari YouTuber dari NU. Karena itu menurut saya penting kemudian NU ini melakukan jeda nulis juga. Jadi jeda menulis, tulisannya juga diangkat ke YouTube. Tentu ada strategi-strategi yang berbeda antara memviralkan tulisan, mengelola tulisan, dengan memviralkan YouTube dan mengelola audio video. Nah, itu tentu butuh pelatihan-pelatihan. Pertama, kesadaran bahwa kita kalah di YouTube. Ya bukan, logikanya sih bukan kalah menang sih. Kita tidak mendapatkan perhatian di YouTube. Nah, selanjutnya kemudian bagaimana melakukan pelatihan untuk mendorong teman-teman YouTuber NU agar bisa berkontribusi di YouTube. Mungkin itu bagi saya kontribusi yang bisa diberikan khususnya peran pemuda. Dan tentu ini nggak bisa dilakukan oleh kiai atau bunyai. Anda jangan berharap kiai dan bunyai jadi YouTuber. Selain itu nggak cocok secara ekosistem, juga itu termasuk dari su'ul adab Anda kepada kiai dan bunyai. Jadi yang harus melakukan itu adalah IPPNU dalam hal ini untuk konteks perempuan. Itu mungkin dari saya, itu sekaligus closing statement lah. Saya kira sudah include itu dengan closing statement. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib, luar biasa teman-teman. Itu dia tadi jawaban dan juga sekaligus closing statement. Baik, kita move on ke Kak Kartini. Begitu, apa sudah bisa saya beri kesempatan kepada Kak Kartini? Ya, saya hanya meng-highlight yang disampaikan oleh Habib kalau gitu. Oh gitu. Baik, atur Kak, silakan. Jadi pada intinya ya tadi penggunaan media sosial itu memang harus positif ya. Pertama kita sebagai penggunanya sebelum jadi konten kreator ya kita komen-komen yang positif, kemudian juga share yang positif. Kemudian untuk menjadi konten kreator menurut saya juga perlu keseriusan,
perlu ada pelatihan, misalnya IPPNU menyediakan pelatihan bagaimana untuk mendapatkan followers yang banyak, untuk membuat konten yang kreatif dan kemudian disukai banyak orang, tetapi isinya positif, dan juga mempromosikan nilai-nilai yang sesuai dengan paham keagamaan kita. Karena nggak mudah, mungkin kita bikin konten tapi yang like, yang subscribe gitu kan cuma sedikit, teman sendiri aja belum tentu mau gitu kadang-kadang gitu kan. Karena itulah ini juga butuh dorongan dari misalnya IPPNU untuk mengkolaborasikan influencer-influencer yang sudah banyak followersnya untuk bisa mendorong rekan-rekan kita yang lain menjadi konten kreator. Kemudian selanjutnya juga menurut saya teman-teman juga harus bisa menjaga nilai-nilai yang disampaikan di dalam kontennya gitu, sehingga apa yang disampaikan itu tidak hanya sekedar untuk hiburan saja, tidak hanya sekedar untuk mencari like saja gitu, tapi juga menjadi bagian dari gerakan kita, menjadi bagian dari sumber inspirasi yang bisa kita sampaikan. Misalnya yang tadi sempat saya sebut Greta Thunberg gitu kan, dari konten-konten yang ada di media sosial dia bisa menggerakkan seluruh dunia anak-anak muda untuk ikut dalam kampanye lingkungan hidup, termasuk juga Malala Yousafzai. Asalnya juga dia walaupun belum lewat YouTube yang masif, waktu itu dia menulis di blog bagaimana dia melawan Taliban dan memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. Hal-hal seperti itu sepertinya juga butuh fasilitasi dari organisasi seperti IPPNU. Demikian saja, semoga kita terus semangat untuk belajar, berjuang, bertakwa. Baik, terima kasih Kak Kartini, luar biasa sekali. Saya juga mau curcol, sebenarnya saya juga bikin konten YouTube nih Kak. Terkait kontennya tuh kayak udah bagus banget, kurang dukungan doang nih Kak Kartini ya. Apa saya endorse sama Habib Hussein. Nanti kita belajar sama Habib sama Mas Sabrang. Iya, luar biasa sekali. Selanjutnya, Mas Sabrang, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan tadi dan juga memberikan closing statement kepada kita semua. Dipersilahkan. Tadi saya lempar-lempar tuh karena nggak enak, Mbak. Jawaban saya pasti. Oh gitu. Saya merasa di PHP ini nih jadinya, Mas Sabrang. Aduh, yang mana nih yang sebenarnya jawaban saya pasti nggak enak ini. Oke, siap. Tapi mending inilah, menurut saya mending kita tahu kenyataan walaupun nggak menyenangkan. Tapi paling nggak kita tahu lapangan. Itu kalimatnya tadi, pertanyaannya udah salah. Kan nggak enak tuh, mohon maaf. Ini gini. Mas, gini. Ini pelajar, jadi mungkin perlu perbaikan gitu kali ya. Kita menyalahgunakan penggunaan sosial media. Salah guna menurut siapa? Kamu pakai sosial media itu gratis. Sosial media itu seperti kamu main sepak bola, ada peraturan sepak bola, masuk volley, main volley. Jadi ketika kamu masuk sosial media, itu kamu sudah dibuatkan peraturan permainan. Like-nya disediakan, follow-nya disediakan, komennya berapa karakter disediakan. Kamu kalau thumbs up kelihatan jumlahnya, thumbs down nggak kelihatan jumlahnya misalnya. Itu semua kecil-kecil seperti itu memang didesain untuk agar kamu agar kamu punya behavior tertentu, punya sikap tertentu, punya respon tertentu. Saya rekomendasikan Anda nonton sebuah dokumenter yang bercerita adalah para pembuat sosial media itu sendiri. Betapa mereka juga menyesali membuatnya karena tidak berpikir panjang. Judulnya Social Dilemma, itu sempat viral beberapa bulan yang lalu. Mereka juga menunjukkan sendiri bahwa misalnya tombol like itu, ketika dia bikin itu, dia pengen menyebar positivity, tapi ternyata kemudian menjadi lomba popularitas yang kemudian menghasilkan indeks narsistik yang naik sedemikian rupa 5 tahun terakhir. Nah, itu mereka sendiri yang ngomong statistiknya, bahwa sosial media itu secara bawah sadar itu mengamplifikasi sifat buruk manusia daripada sifat baiknya. Jadi kita pakai sosial media itu enggak 100% kontrol kita loh. Coba perhatikan, kalau ada notifikasi, ping, Anda tahan berapa lama untuk nggak buka? Berapa lama Anda tahan nggak buka? Ada tahan 1 jam, Anda tahan 1,5 jam nggak buka.
Itu karena ada yang mekanisme dasar. Misalnya saya sebut, mohon maaf ya agak elaborasi sedikit. Misalnya ada yang namanya trigger action reward investment. Di situ memang didesain sedemikian rupa dari sudut pandang warnanya, dari sudut pandang suaranya, dari sudut pandang interaksinya. Ada cycle, trigger, ada gatal dalam diri sendiri. Kemudian ada action, kamu melakukan sesuatu. Kemudian ada reward, kamu mendapatkan kesenangan, dopaminnya keluar. Jadi ketika kamu masuk sosial media, kamu merasa, ini kok saya tidak menggunakan sosial media secara benar. Yang bikin sosial media itu nggak peduli, asal kamu selama mungkin di sosial media. Karena kamu makainya gratis, sehingga kamu adalah aset dari sosial media tersebut. Tapi posisi kita sekarang, kita tidak bisa lari dari sosial media karena itu ruang publik yang baru. Yang paling bisa dilakukan adalah menggunakan itu sesuai dengan kontrolmu 100%. Jangan dipengaruhi oleh dopamin, jangan dipengaruhi oleh serotonin. Itu mungkin kalimat yang tidak itu ya, apa namanya, tidak familiar, tapi monggo digali lebih lanjut karena itu trik-trik di lapangan yang Anda hadapi setiap hari. Kalau kamu masuk sebuah lapangan tidak tahu permainan dalam lapangannya, isinya kamu adalah di trik-trik terus. Algoritma itu juga kompleks. Kita harus tahu motifnya seperti apa, algoritmanya seperti apa. Nih, tadi tentang membuat konten tadi. Saya setuju dan ada nggak setujunya, mohon maaf. Tapi ini untuk demi kemajuan kita bersama ya. Menurut saya tidak semua orang harus bikin konten. Tapi semua orang harus menggunakan kekuatan vote-nya di situ. Kalau semua orang bikin konten, yang akan terjadi adalah kita tidak mendayagunakan bonus demografi secara maksimal. Karena pada waktu bonus demografi yang mungkin sekitar 15-20 tahun ini, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa efisien dan efektif untuk produktif. Kalau waktu kita habis untuk sesuatu yang jangka pendek, maksudnya jangka pendek itu ribut di sosmed, debat nggak jelas, tapi kami tidak produktif punya output apa-apa, kasih 15 tahun, kasih 20 tahun, gagal kita, yang namanya bonus demografi. Jadi kalau Anda memang dari dalam diri pengen bikin konten semaksimal mungkin. Kalau Anda nggak pengen bikin konten, gunakan kekuatan vote Anda. Like-nya digunakan, subscribe-nya digunakan. Kenapa? Karena dalam permainan sosial media, kuat dan lemah itu berdasarkan vote, berdasarkan thumbs up, berdasarkan like, berdasarkan love, berdasarkan subscribe. Kekuatannya di situ. Kalau kamu nggak bisa bikin konten, beri kekuatanmu kepada yang menurutmu kontennya baik. Semua orang bisa melakukan itu, semua orang bisa melakukan like. Ini saya ngelihatnya ini agak nggak sinkron nih. Misalnya gini. Mbak moderator tadi ngomong, saya bikin konten kok nggak ada yang like. Loh kok ini nggak digerakkan sih? Kalau ada konten, cycle-nya harus ada yang nge-like ini. Untuk menjadi. Kalau misalnya ada 1 juta, misalnya satu IPPNU ada 1 juta, yang bikin konten 100, yang nge-like 1 juta, cepat naiknya, algoritma akan pick up itu. Algoritma akan mendorong itu ke lebih banyak penonton lagi. Nah, jadi semua orang bisa berkontribusi. Kontribusinya bisa macam-macam. Yang bisa bikin konten. Yang nggak bisa bikin konten, like yang kamu bikin konten, subscribe yang kamu bikin konten. Bila perlu bikin akun 15. Nyon sewu. Ini rada kasar. Karena permainannya seperti itu, sehingga strateginya juga seperti itu. Saya kasih contoh di Cina itu ada yang namanya perusahaan formal, namanya Click Factory. Click Factory itu apa? Dia satu PC berhubungan dengan 2000 HP. Masing-masing HP punya 10 akun. Bayangkan 20.000 akun. Dia dibayar sekali nge-like pakai PC-nya, 20.000 akun nge-like. Kalau 20.000 akun nge-like, naik trending. Trending dilihat oleh lebih banyak orang. Efek rollingnya, bola saljunya terjadi. Nah, itu untuk bisa efektif bermain dalam sebuah lapangan permainan, ketahui sebanyak mungkin tentang permainan itu. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemuda NU, ukur kamu mau seberapa masuknya. Kalau kamu Nah, cycle itu harus dipikir itu. Yang namanya kembali kepada premis awal. Persatuan manusia itu menurut saya seperti motor. Semua punya perannya masing-masing. Kalau semua melakukan perannya dengan efektif, sebuah organisasi masyarakat yang punya anggota 7 juta, 30 juta, nggak mungkin kalah di sosmed. Kalau kalah di sosmed, itu berarti memang mesinnya belum diatur dengan
belum dipikirkan dengan cukup mendalam. Titip saya, kalau yang semua bisa melakukan, bijaksana dengan like Anda, bijaksana dengan subscribe Anda. Karena setiap action dari Anda itu memberi kekuatan kepada orang lain. Semakin Anda memberi kekuatan kepada orang yang benar, semakin benar yang namanya public space, ruang publik. Monggo di tangan Anda semua. Mungkin itu closing statement saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ada Mas Abrang, kemudian ada Habib Hussein, dan juga ada Kak Kartini. Luar biasa sekali, insightful sekali ya. Cara-cara kita nih yang perlu diperbaiki, bagaimana kita bisa memblow up karya-karya kita, dan juga tadi saya juga mendapatkan insight ketika kita tidak bisa berperan sebagai content creator, kita bisa memilah-milih ya, kita bisa juga mendukung dengan cara bisa memilih like ya atau subscribe kita di tempat-tempat yang tepat atau di channel-channel yang tepat, seperti itu. Baik, demikian webinar sesi kedua pada kesempatan kali ini terkait dengan kolaborasi pelajar merajut persatuan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya, Surul Uthman. Kita bertemu di webinar selanjutnya dan juga di puncak peringatan Hari Harlah IPPNU. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber. Terima kasih juga Kak Ruru.